Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillah. Sebelum pelajaran kita mulai, Ibu absen dulu satu persatu ya. Azura Bilkis, Abdul Aziz, Hairunisa Sanum, Sakwina. Ya, alhamdulillah hadir semuanya. Kok pada lemes sih? Kok gak semangat? Ibu guru gak dengar suaranya. Coba, tadi sudah sarapan apa belum? Oh belum. Habis gini kita sarapan bareng ya. Oke, agar kalian semangat lagi, ibu guru akan mengajak kalian untuk bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Tepuk jari 1 tutu, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gaga, tepuk jari 4 papat, tepuk jari 5 mama. Bertepuk semua, duduk yang manis dan mulai berdoa. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Arrohmanirrohim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini ibu akan mengajari kalian materi tentang masa remaja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ibu mau bertanya, materi minggu kemarin membahas tentang apa? Apa anak-anak masih ingat? Tentang apa? Oh, tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad. Pinter. Iya, minggu kemarin kita membahas tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diasuh oleh Siti Aminah, lalu kemudian diasuh oleh kakek Nabi Muhammad yang bernama, ada yang ingat? Bernama siapa? Bernama Abdul Muthalib. Lalu yang terakhir diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Pintar. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi masa remaja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekarang ibu akan menjelaskan materi tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan media papan misteri. Oke, masa remaja Nabi Muhammad SAW. Gimana sih Bu, masa remaja Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW sama seperti kita, sama seperti ibu, sama seperti kalian. Nabi Muhammad adalah manusia biasa yang mengalami masa, yaitu masa kanak-kanak, masa remaja, hingga masa dewasa. Dan aktivitas-aktivitas Nabi Muhammad pun sama seperti kalian dan juga sama seperti ibu. Apa sih yang membedakan
masa remaja Nabi Muhammad SAW dengan masa remaja anak zaman sekarang? Siapa yang tahu perbedaannya? Oke, masa remaja Nabi Muhammad SAW bisa dijadikan suri tauladan atau contoh bagi masa remaja anak-anak zaman sekarang, karena masa remaja Nabi Muhammad SAW sangat mulia. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Nabi Muhammad semasa remaja bisa dicontoh dan bisa bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Nah, sekarang ibu tanya, aktivitas apa yang anak-anak lakukan di rumah yang bisa bermanfaat bagi kalian dan bagi orang lain? Iya Yura? Membantu kedua orang tua? Bagus. Lalu yang lain? Membantu ayah memotong rumput? Bagus. Ya, aktivitas-aktivitas seperti itu dilanjutkan ya, dan kalau bisa dilakukan secara terus-menerus. Oke, selain aktivitas-aktivitas tersebut, Nabi Muhammad SAW terlahir di lingkungan yang baik, di lingkungan yang bagus. Walaupun Nabi Muhammad SAW besar tidak dengan kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya sudah meninggal waktu Nabi Muhammad SAW kecil. Siapa nama orang tua Nabi Muhammad? Ada yang ingat? Abdullah dan Siti Aminah. Pintar. Nah, Abdullah dan Siti Aminah sudah meninggal ketika Nabi Muhammad SAW kecil. Lalu diasuh siapa? Habis itu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diasuh oleh Abdul Muthalib dan dilanjutkan dengan pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini adalah paman yang sangat baik, sangat dermawan bagi Nabi Muhammad. Beliau menganggap Nabi Muhammad seperti anak sendiri. Beliau mendidik, menyayangi, mencintai, mengajari Nabi Muhammad seperti anak sendiri. Nabi Muhammad pun sangat-sangat senang diasuh oleh Abu Thalib. Nah, selain itu, masa remajanya Nabi Muhammad SAW dikenal aktif sekali dalam bidang sosial. Contohnya seperti apa sih? Contohnya pada bulan-bulan suci, Nabi Muhammad akan pergi ke beberapa tempat tertentu untuk mendengarkan syair-syair dari penyair-penyair terhebat. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga seorang pekerja keras yang tangguh dan yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya ibu akan membuka satu persatu amplop yang ada di papan misteri ini. Amplop-amplop ini berisi aktivitas-aktivitas Nabi Muhammad SAW semasa remaja. Dimulai dari nomor 1 ya. Nomor 1, menjadi penggembala kambing. Nabi Muhammad SAW semasa remaja sudah bekerja menjadi penggembala kambing. Kambing siapa sih yang digembala, Bu Guru? Kambing-kambing masyarakat sekitar. Nah, Nabi Muhammad menggembala kambing tersebut dan kemudian Nabi Muhammad mendapatkan gaji. Nah, gaji tersebut akan diberikan Nabi Muhammad kepada siapa? Kepada pamannya. Paman Nabi Muhammad siapa tadi? Abu Thalib. Ya, pinter. Lalu lanjut ke yang kedua ya. Oke. Yang kedua adalah berniaga ke negeri Syam atau berdagang ke negeri Syam. Mata pencaharian berdagang di penduduk Mekah pada saat itu adalah mata pencaharian utama yang menjanjikan dan yang menguntungkan. Terlebih berdagang ke negeri Syam. Nah, pada usia 12 tahun ternyata Nabi Muhammad SAW sudah berdagang loh ke negeri Syam. Negeri Syam saat ini itu namanya negara Suriah. Seperti itu. Awalnya pamannya Nabi Muhammad ini yang berdagang ke negeri Syam. Pamannya ini tuh juga termasuk pedagang di kota Mekah tersebut. Nah, ketika akan berangkat ke negeri Syam, Nabi Muhammad SAW pun bilang ke pamannya, "Paman, aku mau ikut berdagang." Awalnya pamannya nggak mau. Awalnya pamannya tidak mengiyakan karena ya Nabi Muhammad masih kecil kan.
waktu usia 12 tahun itu, akhirnya setelah didesak oleh Nabi Muhammad, pamannya pun mengiyakan keinginan Nabi Muhammad SAW tersebut. Ketika berangkat ke negeri Syam, Nabi Muhammad SAW beserta pamannya bertemu sama pendeta Nasrani yang bernama Bukhairah. Nah, Bukhairah ini menyampaikan bahwa Bukhairah melihat tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Bukhairah mengatakan, ini adalah nabi terakhir di akhir zaman. Begitu. Nah, pada saat berdagang ke negeri Syam ini, Nabi Muhammad SAW pun disenangi oleh banyak orang. Karena apa? Karena Nabi Muhammad dermawan, karena Nabi Muhammad baik, karena Nabi Muhammad murah senyum, karena Nabi Muhammad jujur. Akhirnya Nabi Muhammad senang dan disenangi oleh masyarakat-masyarakat sekitar. Oke, next. Nomor 3. Ikut serta dalam perang Fijar. Nah, pada saat masa remaja Nabi Muhammad SAW, ada perang yang bernama perang Fijar. Apa sih perang Fijar itu? Perang Fijar adalah perang di antara keluarga Kananah dan juga keluarga Quraisy memerangi keluarga Qais. Kenapa kok diperangi, Ibu Guru? Karena kedua keluarga tersebut memerangi pendurhaka yang menistakan sebuah perjanjian seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW ini tidak ikut berperang, anak-anak, tidak ikut berperang, tidak ikut dalam perang-perangan itu, tidak. Tapi Nabi Muhammad SAW bertugas untuk mengumpulkan anak panah yang ditembakkan oleh musuh. Jadi Nabi Muhammad SAW mengumpulkan anak panah itu. Seperti itu. Nah, kalau di Indonesia sendiri, harusnya kita juga bisa meneladani sikap Nabi Muhammad SAW itu tadi. Dengan apa? Dengan mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah meninggalkan tradisi buruk. Nah, anak-anak tahu kan, kalau di kota Mekah pada saat zaman sebelum Nabi lahir dan juga zaman setelah Nabi lahir pun masih banyak sekali tradisi buruk yang dilakukan oleh para remaja di sana. Baik remaja ataupun orang tua, banyak sekali melakukan tradisi buruk seperti menyembah berhala, berzina, membunuh, melakukan perbuatan kasar, berjudi, mabuk-mabukan, seperti itu. Nah, Nabi Muhammad SAW tidak melakukan perbuatan itu, karena emang perbuatan itu perbuatan yang buruk dan seharusnya dihindari. Nah, Ibu juga berharap kalian mau menghindari perbuatan-perbuatan tersebut, karena emang perbuatan tersebut merugikan kita dan juga merugikan banyak orang lain. Nah, Nabi Muhammad SAW juga terkenal dengan julukan As-Siddiq yang berarti benar dan juga Al-Amin yang dapat dipercaya. Itu menandakan bahwa masa remaja Nabi Muhammad SAW disenangi oleh masyarakat sekitar. Nah, Ibu juga berharap kalian bisa meniru dari gelar Nabi Muhammad, yaitu As-Siddiq dan juga Al-Amin. Jadi kalian berbuat baik dan juga dapat dipercaya. Baik, dari penjelasan Ibu tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW, apa ada yang ingin ditanyakan? Oh, sepertinya sudah paham semua ya. Alhamdulillah kalau gitu, bagus. Sekarang Ibu akan memberi tugas ke kalian. Coba dibuka buku LKS-nya halaman 65. Di situ ada soal pilihan ganda dan juga isian ya. Kalian kerjakan sekarang. Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakan. Kenapa Yura? Dikerjakan sekarang. Oh iya, dikerjakan sekarang. Nanti dikumpulkan di akhir pelajarannya Ibu ya. Oke, bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Oke anak-anak,
Sudah 30 menit ya waktunya ya. Sekarang bisa dikumpulkan di mejanya Bu Guru di sebelah sana. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita akan merangkum atau menyimpulkan tentang masa remaja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, masa remaja Nabi Muhammad itu apa sih? Iya, masa remaja Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sama seperti Bu Guru, sama seperti kalian yang melalui masa kanak-kanak, masa remaja, dan nantinya akan menjadi masa dewasa. Nah, sekarang Abdul Aziz, coba sebutkan 1, 2, 3, 4 di antara ini yang kamu ketahui tadi yang Ibu jelaskan. Apa? Kenapa? Berdagang ke negeri Syam. Oke, bagus sekali. Nah, contoh-contoh di sini adalah contoh sebagian kecil sifat-sifat masa remajanya Nabi Muhammad SAW. Ibu Guru berharap kalian dapat meneladani dan juga menerapkan perilaku masa remaja Nabi Muhammad SAW ketika berada di lingkungan sekitar, ketika berada di sekolah juga. Nah, seperti itu ya. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita berdoa dulu ya anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.